Oke, sebelum kita melakukan terminasi secara tertutup, terlebih dahulu kita menggunakan alat pelindung diri seperti hand cap, apron dan sarung tangan serta masker. Kita pastikan tekanan darah pasien dalam batas normal ya. Sebelum kita melakukan terminasi kita cek tanda-tanda vitalnya. Nah, sekarang tanda vitalnya bagus. Nah, ini kita turunkan 5 menit sebelum terminasi itu sebesar 150 cc. Apabila sudah menandakan bahwa time sudah tercapai 5 jam dan sudah alarm ya, menyatakan alarm sudah berhenti, maka terminasi segera kita lakukan. Kita akan melakukan tertutup tanpa menggunakan konektor. Terlebih dahulu kita matikan QB ya, kita matikan QB Bapak Ibu sekalian. Kita pencet alarmnya biar nggak berisik. Nah, karena pada saat sirkulasi tidak menggunakan QB, maka kita mungkin melakukan sedikit tekanan ya ke arah pelabot infus supaya darah yang ada di inlet akan kembali ke seminosi pasien sampai kira-kira bersih ya, seperti cucian daging sudah bersih. Nah, kita sudah bersih. Nah, apabila di arah seminonya kita perkirakan sudah bersih, kita boleh menghentikannya. Nah, ini sedikit lagi Bapak Ibu sekalian ya, sedikit lagi sudah satu cucian daging. Oke, sudah bersih, kira-kira sudah bersih begini, kita tekan terus ya sampai darahnya bersih. Setelah itu baru kita klem daerah inletnya, kita hidupkan kembali pompanya sekitar 100 ya, pompanya kita turunkan. Nah, jadi kita pada terminasi kali ini tidak menggunakan konektor, jadi dia lebih steril, dia lebih terjamin kesterilannya, karena konektor kadangkala bisa terkontaminasi oleh benda-benda yang lain ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kita sambil urut-urut biar yakinkan bahwa pada bloodline dan dialyser, atau kita menyebutnya pada sirkuit ekstrakorporeal, sampai bersih. Urut terus dengan kecepatan 100 ya, dengan kecepatan 100. Jadi dia betul-betul terjaga kesterilannya, jadi tidak terkontaminasi oleh udara luar pada saat proses terminasi ini, di mana kita mengembalikan darah yang sudah selesai proses dialisisnya ya. Nah, ini kita bersih sampai dia bersih. Pada area arte inlet itu sudah kelihatan bersih, dengan daerah outletnya yang belumnya. Kita saat ini menggunakan mesin Wikisu ya, Wikisu buatan dari Jepang, dari Renault. Semoga kira-kira di sini sudah agak bersih. Pada mesin wajah ibu nggak nampak kok. Ini untuk YouTube itu sambil ngajar. Sudah sampai bersih, sudah seperti cucian daging. Kita boleh melakukan disconnect pada mesin. Nah, disconnect, kita boleh melakukan drain agar cairan yang ada di sini bisa ke ini. Cairan di dalam dialyser bisa kebuang oleh pasien. Kebuang, jadi untuk sampah medis lebih bersih. Ya, udah jalan terus. Tanamkan kibinya agar bisa melakukan pembersihan. Nampak. Apabila sudah dikira bersih ya di sini ya, sudah bersih. Masih ya, masih.
buka hands ininya. Kita tutup biar nggak berceceran ya Bapak Ibu. Kita tutup. Nah, jadi proses terminasi boleh sambil nah, apabila ini sudah bersih, sudah seperti cucian daging, sudah nggak ada lagi darah yang ada di sini, maka bisa kita melakukan proses penutupan. Oke, kita close, kita tutup di area inlet dan outletnya, tapi tetap kita tutup ya. Kita tutup dengan tutup yang ada tersedia di APBL. Kita tutup dengan steril ya. Pada saat ini, nah, kita boleh melakukan di sini. Kita boleh melakukan pembuangan pada area tempat sampah sambil melakukan desinfektan ke mesin agar mesin bisa digunakan ke pasien berikutnya. Kita masukkan mesin konektor A dan B nya ke tempatnya, kita lepaskan black lamp seperti ini, kita lepaskan, baru kita melakukan desinfektan ke mesin. Kita cek clean, maka proses desinfektan sedang berjalan. Kita buang tempat sampah. Kita siapkan di pabrik sebanyak 4 lem. Kita bagi 4. Kita siapkan pabrik, terus mikropor. Kita tempel buka dulu biar nyaman, gampang ya. Kita siapkan deper yang sudah posisinya masih steril di dalam HDP sebanyak 4 biji. Kasa secukupnya bila perlu ya, kasa. Kita siapkan sampah sampah tajam mana nih? Oke, langsung kita melepaskan AP fistula yang ada di simino pasien secara perlahan ya, jangan sampai plester yang tadinya kita tempel itu bisa menyakiti pasien, karena kadangkala pada pasien dengan turgor kulit yang kurang baik bisa menyebabkan cedera ya, seperti kulitnya terkelupas dan sebagainya. Jadi kita buka pelan-pelan sambil melihat tanda-tanda respon pasien, apakah pasien merasa nyeri atau tidak. Kita pelan-pelan saja. Tahan, kita buka lagi. Pelan-pelan saja. Ibu kalau sakit bilang ya. Sakit. Pelan-pelan. Ibunya batuk masih. Pelan-pelan saja. Nah, ini sampai di sini dulu. Yang kita berusaha supaya arterinya dulu ya, supaya darah inletnya dulu, karena tekanan tertinggi itu adanya di inletnya. Inlet itu misalnya simino kan terdiri lebih kuat daripada yang di pena. Jadi ini dulu kita tekan. Caranya kita pegang wing AP fistula, kita cabut dengan menghitung. Bu, tarik napas panjang. Tarik napas panjang, Bu. Kita cabut dengan excellent ya. Nah. Jadi jarumnya jangan sampai kita tekan pada saat jarum masih di dalam, kita udah tekan, tapi secepat mungkin ya, untuk menghindari nyeri ya. Selanjutnya kita buka yang daerah outlet. Kita buka daerah outletnya. Wah, ternyata ada bocor ya, sedikit. Langsung kita taruh deper ya, deper yang kedua. Langsung kita tarik napas Ibu. Kencang banget. Oke. Kencang. Nah, di situ. Oke. Selama ini selama proses pengedepan berjalan, ini kita dep sampai darahnya betul-betul berhenti. Sampai berhenti ya. Bagus sekalian. Setelah berhenti,
3. Sambil kita intip seminonya apakah sudah berhenti darahnya. Kita intip pelan-pelan perlahan sambil menempelkan Hansaplast ya yang sudah kita pegang sebelumnya. Kalau masih ada darah kita lanjutkan penekanan. Kalau sudah nggak ada, kita tinggal tempelkan Hansaplast di sini. Tempelkan, kita singkirkan deper yang lama. Kita tempelkan. Nah. Langsung kita ambil deper yang baru, kita tempelkan di tempat yang tadi. Ada luka insersinya ya, luka tusukan. Baru kita plester dengan menggunakan hipapik ataupun sejenisnya ya, dengan plester yang sudah kita siapkan. Kita plester pelan-pelan saja, plester secukupnya ya, sampai darahnya betul-betul tidak keluar. Nah ini plester ini nanti bisa dibuka oleh si pasien sekitar 4 jam setelah sekarang. Jadi setelah 4 jam kemudian ini boleh dibuka. Lalu kita kasih, boleh kita menggunakan mikropor untuk melilitnya, tapi jangan kuat-kuat karena akan menghalangi, bisa merusak semino. Jadi kita nggak kuat. Kita tanya ke pasiennya, terasa kuat, sakit nggak bu? Oke, nah ini kira-kira begini aman ya. Ini untuk outletnya. Setelah outlet kita langsung ke daerah inlet ya. Kita ambil Hansaplast, kita cek lubangnya, darah penusukannya, lukanya, apakah masih keluar darah. Ternyata sudah tidak. Apabila sudah tidak keluar darah, kita boleh melakukan plester dengan teknik aseptik tetap ya. Nah, setelah di plester, kita ambil deper, kita dep area yang penusukan tadi, kita dep, kita tempel plester. Kita tempel plester secara perlahan saja. Yang penting pasien tidak merasa kesakitan. Plester begini. Langsung kita memotong mikropor yang sudah kita sediakan untuk kita lingkarkan kembali. Dan pastikan darah tidak bocor serta tidak menyakiti pasien. Ya, artinya tidak terlampau ketat. Setelah yakin tidak ada lagi bocor, kita observasi, kita perhatikan kerapian dari plesternya, fiksasinya. Nah, kita angkat kotornya, kita buang ke sampah medis. Selanjutnya pasien kita lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital tanpa ke tempat medis. Kita tensi lagi ya. Kalau seandainya tekanan darahnya tidak tinggi dalam batas normal, boleh kita memberikan suntikan eritropoietin ya. Kebetulan ini pasien menggunakan dari resepnya menggunakan Renogen, maka kita akan menyuntikkan Renogen menggunakan tutupannya di lengan sebelah kanan si pasien. Kita tunggu tekanan darahnya, tanda vitalnya, kita lagi periksa. Ternyata tekanan darahnya bagus ya Bapak Ibu sekalian, 108/74 dengan heart rate sudah kembali ke 90 ya, nadinya 90, saturasinya sudah di 100, jadi bagus banget. Sekarang kita melakukan penyuntikan eritropoietin sintetis, yaitu dari Renogen ya. Kita geser, kita buka ya Bu. Kita menjaga privasi pasien ya Bapak Ibu sekalian, privasi. Nah, kita siapkan Renogen 2000. Kita buang udara ya yang ada di dalam jarum.
Langsung kita cari daerahnya sakit, kita desinfeksi dengan alkohol swab. Kita lakukan bismillahirrahmanirrahim. Bu, tarik nafas panjang. Oke, kita suntik pelan-pelan ya, perlahan karena ini harus sakit banget, jadi harus pelan-pelan Bapak Ibu. Kita perhatikan wajah pasiennya, kalau pasiennya meringis berarti sakit. Tarik nafas panjang Bu. Napas biasa. Oke. Selanjutnya needle yang ada di bekas suntikannya kita buang ke tempat sampah tajam lagi, sama ke yang telah disediakan tadi. Oke, sampai di sini mesin masih dalam keadaan disinfektan, tanda vital pasien bagus, pasien boleh kita persilakan untuk pulang. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.